Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di dalam majlis yang mulia ini. Kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para guru-guru kita, para ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatidah, para guru-guru, para santri, dan semua yang hadir, hadirin dan hadirat, termasuk juga tokoh pemerintahan, Bapak Wali Kota, dan juga dari kepolisian dan TNI, dari Nahdlatul Ulama, dan semua majelis-majelis yang tergabung dalam acara malam hari ini. Alhamdulillah. Dan di dalam majelis yang penuh keberkahan ini, majelis dari Al-Wafa bi'ahdillah, yang menggabungkan majelis-majelis yang ada di wilayah, di tempat ini, yang mana kita bermuara, bernafaskan dengan dakwah yang dibawa oleh guru kita, Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan kami menyaksikan bahwasanya majelis ini sebenarnya kita hadir ya karena beliau, karena kita anggap ini majelisnya beliau juga. Alhamdulillah, seperti Habib Jamal bilang, insya Allah dalam kesempatan mendatang hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya saya bilang, Al-Habib Umar kalau ngelihat begini beliau bakalan gembira, bakalan senang, ngumpul semuanya. Alhamdulillah. Dan kegembiraan beliau enggak diragukan, kegembiraan para salafnya dan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya kita berkumpul. Saat kita kumpul semacam ini, kumpul dalam cinta, kumpul dalam kasih sayang satu sama lain. Enggak ada kebencian. Oh, saya benci sama dia, saya enggak suka sama dia, saya enggak demen sama dia. Alhamdulillah, kita kumpul dalam cinta, dalam kasih sayang. Dan inilah mukmin. Mukmin katsir bi akhih. Mukmin menjadi banyak dengan keberadaan saudaranya yang lain. Alhamdulillah kita kumpul di sini. Insyaallah besok hari kiamat kita dikumpulkan di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang kita kenang, yang kita agungkan, yang kita muliakan, dan kita harapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang malam hari ini kita hadir maulid beliau yang dibacakan dalam rangka hari santri dan hari pahlawan. Pahlawan yang paling agung kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah pahlawan menjadi agung melainkan karena mereka memiliki semangat, bernafaskan semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan mencegah madarat dari masyarakat. Dan sesungguhnya santri, orang yang paling haus akan ilmu di alam semesta ya Nabi Muhammad. Beliau orang yang paling haus akan ilmu, yang paling cinta kepada ilmu, dan pekerjaannya, profesinya menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Beliaulah yang bersabda, innama bu'ithtu muallima, aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai muallim, pengajar ilmu. Dan beliau juga yang bersabda, beliau juga yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma, katakan ya Allah tambahkanlah saya ilmu. Dan Rasulullah mengucapkan demikian dan berkata, kulla yaum la azdadu fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Tiap hari, setiap hari, kalau saya tidak bertambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari tersebut tidak membawa berkah bagi saya. Ulama, para penyebar ilmu, para pemangku ilmu, saat mereka berhenti jadi santri, maka berarti mereka berhenti jadi ulama. Ulama, penyebar ilmu, pengajar ilmu, kalau mereka udah berhenti dari santri, maka itu juga berarti mereka udah berhenti jadi ulama. Sebab semakin bertambah ilmu seseorang, ya semakin dia belajar. Semakin dia belajar, semakin menuntut ilmu. Wahakadha. Dan ketahuilah, malam hari ini, tempat ini menjadi saksi. Menjadi saksi kita berzikir, kita bersalawat,
kita berkumpul dalam cinta. Sehingga yang dikumandangkan di tempat ini pujian kepada Rasulullah. Yang dikumandangkan di tempat ini sholawat kepada Rasulullah. Yang dikumandangkan di tempat ini sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada tempat yang menjadi saksi dikumandangkan cacian dan makian. Menjadi saksi dikumandangkan provokasi. Menjadi saksi dikumandangkan ejekan satu sama lain. Tetapi tempat ini, malam ini menjadi saksi dikumandangkan saling cinta satu sama lain. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu ketahuilah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang paling peduli terhadap umatnya. Paling sayang, paling cinta terhadap umatnya, perhatian terhadap umat. Enggak ada orang yang lebih penyayang terhadap kita melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau rela demi umat berjuang menahan rasa lapar, dilempari batu. Beliau diganggu, diteror, diperangi demi menjaga umat, demi kebaikan umat. Dan beliau selalu berprasangka baik kepada umat. Sampai beliau juga melarang kita tuh untuk pesimis terhadap umat. Beliau bilang, "Manggala halakan nas fahuwa awwaluhum." Yang bilang orang semuanya udah nggak ada yang benar, semua orang binasa, semua orang celaka. Maka yang ngomong adalah yang pertama celaka. Yang pertama binasa. Yang pertama sial. Kita disuruh sangka baik, optimis terhadap umat. Dan kita optimis bahwasanya Islam akan berjaya. Tetapi berjayanya Islam adalah dengan kejayaannya dia di dalam rumah kita. Kejayaannya dia pada diri kita, pada keluarga kita. Yang berjaya siapa? Tadi Habib Jamal bilang, memang itu adalah jalan daripada guru kami. Kita dibaiat, kita diperintahkan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Kalau kita tuh dilarang untuk ngajak orang ke partai, dilarang mengajak orang kepada calon tertentu. Tetapi kita mengajak semua partai, semua calon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau bilang, jangan mengharapkan kami untuk ngajak umat kepada kalian, hei orang partai, hei calon-calon, jangan kamu mengharapkan kami akan mengajak umat kepada kalian. Tidak. Sebab kalau kami ngajak orang kepada selain Allah Ta'ala, kami takut menghadap kepada Allah Ta'ala, muka kami gelap gulita. Begitu yang beliau nyatakan. Kami hanya mengajak orang kepada Allah. Dan kita tidak ada dalam posisi untuk mencari permusuhan dengan partai manapun, dengan calon manapun, dengan kelompok manapun. Akan tetapi kita semuanya mengajak semuanya untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mau dunia, silakan cari dunia, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik yang tidak melanggar syariat. Nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada jualan agama, nggak ada provokasi, nggak ada ajakan untuk saling benci, saling dengki satu sama lain. Nah itu kita yang diperintahkan oleh Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh dengan ajakan yang demikian. Dan ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau senang dengan kumpulnya umat. Kumpulnya umat dalam ketakwaan, dalam zikir, dalam kebaikan. Sehingga disyariatkan di dalam agama kita ini ada banyak kumpulan. Ada kumpulan yang setahun sekali. Perkumpulan Idul Fitri, Idul Adha. Ada perkumpulan yang seminggu sekali, Jumatan. Ada perkumpulan yang 5 waktu dalam sehari, salat jamaah. Ada kumpulan majelis zikir. Ada kumpulan majelis ilmu. Ini kumpulan-kumpulan yang macam begini disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keuntungan akhirat kepada kita sekalian. Dan tidak kita keluar dari majelis ini melainkan saat kita berdiri nanti dikumandangkan panggilan yang berbunyi,
angumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Dikumandangkan panggilan, kata Nabi Muhammad, yang berbunyi, bangunlah kalian dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan oleh Allah, kesalahan kalian dirubah menjadi kebaikan. Perkumpulan mana di barat ataupun di timur yang dikumandangkan demikian oleh malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Perkumpulan yang semacam ini yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini hari katanya Bapak Wali Kota bangga dengan acara yang semacam ini, alhamdulillah di Malang kumpul dengan perkumpulan sebanyak ini, damai, akur, dalam cinta, dalam kasih sayang, tertib, alhamdulillah. Dan ketahuilah, kumpulan yang macam ini perkumpulan bukan cuma yang dibanggakan oleh wali kota atau presiden, dibanggakan oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Innallaha yubahi bikumul malaikah, kata Rasul SAW kepada ahli majlis, orang-orang yang berkumpul berzikir dari ahlu suffah, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpulan mana, acara mana yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti acara yang semacam ini? Seandainya tempat ini nggak dibangun melainkan cuma buat acara ini aja, walaupun cuma sekali acara ini, maka Masya Allah udah cukup, nggak rugi apa-apa kita. Akan tetapi alhamdulillah ini kali yang keberapa kita udah hadir di tempat ini, kali kedua atau ketiga, Masya Allah hadir di majelis ini, Masya Allah nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Nah, Nabi Muhammad SAW yang kita peringati dan kita cintai, beliau pernah waktu itu bersama Ahlul Khandaq. Saat beliau bersama mereka, turut bekerja bersama mereka, kerja bakti dalam peristiwa perang Khandaq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang nampak letih, ya, dia buka ikat pinggangnya di hadapan Rasulullah saat lagi beristirahat. Kemudian dia keluarkan satu batu, ya Rasulullah, saya udah 1 hari nggak makan. Ini keluar satu batu untuk mengganjal, meredakan rasa nyeri di lambung saya. Sayyidina Umar juga buka ikat pinggangnya, keluarkan satu batu. 1 hari 24 jam saya nggak makan. Beberapa sahabat melakukan hal yang sama. Terus Nabi buka ikat pinggangnya, dia keluarkan 2 batu. Saya udah 2 hari 2 malam nggak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari melihat hal tersebut, dia merasa iba, datang, izin pulang, ketemuin istrinya di rumah, dibilang Rasulullah dalam keadaan lapar, lemah fisiknya. Apa yang kita punya? Keluarkan, cari apalah yang kita punya untuk bisa menjamu Rasulullah, ngasih Rasulullah makan. Maka istrinya bilang, kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya bukan kambing, anak kambing, ya, 3 bulan, 4 bulan masih kecil. Nah itu yang kita punya. Nah itu bisa jadi lauk. Terus makanannya apa? Makanannya dicari-cari di gudang, terkumpul gandum 3 liter, 1 sa' 3 liter. Ya sudah masak. Tapi kamu kasih tahu Rasulullah, bilang kalau kita punya anak kambing dan punya gandum 3 liter, ya, kita minta Rasulullah makan siang, ajaklah 2-3 orang bersama Nabi, boleh, silahkan. Maka datang Sayyidina Jabir kepada Nabi Muhammad membisikkan, ya Rasulullah, saya ingin menjamu engkau makan. Apa yang kamu punya? Saya punya anak kambing 1 ekor kecil dan juga punya gandum 3 liter. Engkau dan 3-4 orang bersama kamu, silahkan. Baik. Kapan? Nanti siang. Habis sholat zuhur, Jabir ngasih kode, sekarang ya Rasulullah. Terus Nabi bilang kepada satu sahabat, umumkan orang yang ada di Khandaq, sekarang kita diundang makan, dijamu di rumahnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Maka diumumkan, Jabir panik. Nabi bilang, pulang duluan ke rumah, kasih tahu, itu panci jangan dibuka, tunggu saya datang. Lari Jabir ke rumahnya, memberitahu demikian kepada istrinya. Istrinya bilang, tapi kamu bilangkan apa yang kita punya? Ya saya bilang. Enggak lama Rasulullah datang. Saat Rasulullah datang, dibacain itu makanan, terus Nabi minta nampan, dituang deh itu makanan dengan dagingnya. Nabi bilang, persilakan 10 orang masuk. 10 orang masuk, makan. Selesai makan, langsung keluar, pulang. Terus masih ada lagi di luar, suruh masuk 10 orang. Masuk, makan, keluar, begitu 10 orang, 10 orang. Sampai selesai semuanya.
Kemudian setelah itu dibuka itu panci, dibuka masih utuh, gandumnya nggak berkurang, dagingnya nggak berkurang. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir ditanya, "Kam kuntum yawma idzin?" Berapa jumlah kalian saat tersebut? Jabir bilang, jumlah kami saat itu adalah 1.500 orang. 1.500 orang. Menjamu 1.500 orang sampai kenyang, anak kambing sama gandum 3 liter. Semuanya. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi 1.500 orang, pagar rumahnya Jabir nggak ada yang jebol. Nggak ada yang sendalnya putus-putus. Ini ada yang 2 hari nggak makan, 1 hari nggak makan, ini udah kelaparan, kerja keras di khandak, 1.500 orang. Rumah Jabir nggak rubuh, tanamannya nggak ada yang diinjek-injek. Tertib, tertib. Ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu sebab mereka tahu ada Nabi Muhammad di antara mereka. Ada Nabi Muhammad di antara mereka. 1.500 orang. Waktu Hajjatul Wada' lebih dari 100.000 orang muslim ikut haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhna Al-Hayy bilang, itu orang yang dekat, orang yang jauh mendengar suara yang sama seperti orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Sampai suaranya Nabi Muhammad kedengaran sampai ke tendanya orang-orang perempuan waktu Nabi khutbah dan berbicara. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di tengah-tengah mereka, semuanya sahabat 100.000 orang lebih dalam keadaan tertib. Enggak ada yang sampai sendalnya putus. Enggak ada yang sampai dorong-dorongan. Semuanya menjaga ketertiban. Kenapa? Mereka berasa ada Nabi Muhammad di antara mereka. Dan kita mau ketertiban ini kalem, kebijaksanaan, kesantunan. Ini ada di antara kita. Kita bicara akhlak. Apa intisari akhlak? Intisari akhlak al-ithar, mendahulukan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Nabi Muhammad bersama Abu Hurairah kehausan, kelaparan, dia bilang, "Ayo sini makan." Diajak ke rumahnya Nabi Muhammad. Dihidangkan satu teko susu. Abu Hurairah bilang, "Alhamdulillah akhirnya saya dapat makan." Udah kelaparan, berdiri aja susah. Tahu-tahu Nabi bilang, "Ya Bahir, panggil teman-teman kita tuh yang kelaparan, yang tinggal di bagian belakang masjid, ahlu suffah, pengungsi." Diajak ke rumahnya Nabi Muhammad dan dihidangkan itu cuma 1 teko untuk puluhan orang. Diberikan kepada mereka satu persatu. Abu Hurairah yang pegangin tekonya itu, "Ayo minum," ke 1 orang. Minum sampai puas, udah selesai, pindah ke orang sebelahnya. Yang udah minum keluar. Terus sampai tertib. Abu Hurairah pikir, kalau begini caranya sih saya nggak kebagian apa-apa, kehabisan. Akan tetapi sampai orang terakhir tetap berkah, masih banyak. Terus Nabi bilang, "Ya Bahir, bagitu ana wa ant." Yang tersisa tinggal saya dan kamu yang belum minum. Lantas Nabi Muhammad bilang, "Isyrab banta ya Bahir, kamu minum." Abu Hurairah bilang, "Ya Rasulullah, kamu dulu, kamu kan nabinya, minum duluan." Nabi bilang, "La, Sayyidul Qaum khadimuhum, Sayyidul Qaum akhiruhum syurba." Pemimpin dari suatu kaum adalah pelayan mereka. Pemimpin dari satu kaum, pelayan mereka. Pemimpin dari suatu kaum, ya, itu kalau ada pembagian mau makanan mau minuman, dia yang paling akhir minum, dia yang paling akhir makan. Capeknya duluan, istirahatnya belakangan. Disuruh Abu Hurairah, "Kamu minum duluan." Semua udah minum duluan, Nabi belum minum. Termasuk Abu Hurairah udah minum, Nabi belum minum. Suruh minum. Abu Hurairah minum. Bilang, "Udah ya Rasulullah cukup." Nabi bilang, "Minum lagi." Akhirnya dia minum, masih malu juga. "Sudah ya Rasulullah," minum lagi. Sampai berkali-kali, "Isyrab, isyrab, isyrab." Sampai Abu Hurairah bilang, "Ya Rasulullah, la ajid lahu maslaka." Udah nggak ada rongga di tubuh saya buat menampung susu. Tersenyum Nabi Muhammad, maka diminum sisanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka demikian dari kita. Kita sekarang alhamdulillah yang hadir yang di panggung ini, masya Allah, da'i ilallah, orang-orang yang berdakwah ngajak manusia kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat
kita ngajak orang kepada Allah tuh nikmat. Alhamdulillah lidah kita digerakkan oleh Allah buat ngajak manusia kepada Allah, bukan buat ngajak ke manusia kepada yang lain. Alhamdulillah. Ngajak manusia kepada selain Allah adalah bencana, musibah, hukuman. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa gerangan yang lebih bagus ucapannya melebihi orang yang mengajak kepada Allah. Nah, ngajak kepada Allah, kalau kita mau cari gantinya, ganti yang lebih baik. Ada gak yang lebih baik? Ada yang lebih baik daripada ngajak kepada Allah? Nggak ada. Hal yang paling baik ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang terbaik. Dan ngajak kepada Allah bukan cuma profesi tugas yang ada di panggung. Akan tetapi ini termasuk tadi Habib Jamal bilang nih, media-media yang ada. Media-media yang ada ngajak orang kepada Allah. Media acara ini diliput oleh Ar-Ridwan. Kemudian juga diliput oleh TV-nya kami. TV-nya kami, Al-Wafa bi Ahdillah. TV-nya Al-Habib Umar. TV Al-Wafa Tarim Channel, alhamdulillah. Ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala dan media-media lainnya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ngajak kepada Allah taala, termasuk nih semua yang ada di sini ngajak kepada Allah taala. Adakan Nabi Muhammad dimanapun kita berada, adakan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakan sunnahnya, adakan adabnya, adakan akhlaknya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberikan ampunan dan mengangkat derajat mereka yang meninggal dunia. Baik mereka yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan, musibah, bala, ujian dari Allah Ta'ala, ataupun yang wafat, yang meninggal dunia, saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Cianjur, diampunkan dosa-dosa mereka, diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Akan tetapi jadikan mau apapun yang kita punya, abdikan itu semua pakai untuk mengiklankan agamanya Rasulullah, ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bermain, mau permainan bola, mau permainan apalagi namanya bulu tangkis, mau permainan apapun, silahkan. Tetapi tunjukkan adabnya Nabi Muhammad. Mana senyumnya satu sama lain, mana akhlaknya, mana budi pekertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada cacian, makian, ejekan satu sama lain. Jadikan ini sebagai media untuk mengiklankan keindahan Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah ya permainan ya namanya tetap permainan, hobi ya namanya hobi, nggak jadi masalah, silahkan. Tapi jangan sampai hobinya kita membuat kita ketinggalan sholat berjamaah. Jangan sampai hobinya kita membuat kita jadi saling ribut, saling musuhan, saling tengkar, saling sangka buruk satu sama lain. Jangan sampai hobinya kita membuat kita terputus dari Allah, terputus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hobinya kita membuat kita memutuskan silaturahmi. Jangan sampai hobinya kita membuat kita telat subuh, nggak sembahyang subuh. Ditungguin jam berapa tuh, jam berapa pertandingannya. Udah ditungguin selesai, udah gitu tidur subuh bablas. Orang dulu qiyamul lailnya pegang Quran, tahajudnya tuh pegang Quran, tahajudnya pegang tasbih, tahajudnya berdiri ruku dan sujud. Orang sekarang tahajudnya melotot depan TV. Ya bukan nggak boleh, boleh, silahkan. Tetapi sebagaimana kita luangkan waktu, tenaga, usaha kita ekstra untuk buat begituan, menantikan hal yang semacam itu. Coba nantikan sholat tahajud kayak begitu. Nantikan penantian majelis kayak begitu. Nantikan penantian Al-Quran semacam itu. Itu Nabi Muhammad SAW ditanya tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Beliau bilang, intidharus salahilah salah. Menantikan sholat dari satu waktu ke waktu berikutnya, menunggu sholat. Itu hal amalan yang paling dicintai, disukai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Memang ini zaman musibah di mana-mana. Kita bentengi diri kita. Bagaimana ngebentengin diri kita? Asuransikan diri kita. Nabi bilang, man sholal isya fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah hatta yusbiha. Yang salat isya berjamaah dia dalam asuransinya Allah sampai pagi. Subuhnya berjamaah dalam asuransinya Allah sampai malam. Isya dan subuh berjamaah 24 jam dalam perlindungan Allah.
24 jam dalam perlindungan Allah. Tambahkan asuransi itu sholat jamaah dengan asuransi sedekah. Sedekah di pagi hari. Itu kata Nabi Muhammad, bakiru bis sadaqah, ubadiru bis sadaqah dalam riwayat. Fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Berpagi-pagilah, bersegeralah dalam bersedekah. Sebab musibah yang turun, ketika dia turun gak bisa melangkahi sedekah. Itu musibah turun, datang gak taunya udah keduluan sedekah sama orang yang mau ditimpa musibah. Itu musibah gak jadi datang, cari waktu yang lain. Keesokan harinya datang, keduluan lagi sama sedekah, cari waktu yang lain. Nah begitu, bersegera dalam bersedekah, itu asuransinya kita, perlindungannya kita. Ditambah lagi juga dengan kita jaga wudhu. Itu seperti Sayyidina Bilal, tadi Habib Ali bilang dalam hadis Rasul SAW, kedengeran langkah kakinya Bilal di sorga. Langkah kakinya Bilal kedengeran di sorga. Dipakai untuk apa kakinya Bilal? Dipakai untuk apa? Kakinya Bilal. Bilal kakinya dipakai untuk mengemban ajaran Nabi Muhammad, khidmat kepada Nabi Muhammad. Itu Bilal tiap kali dia batal wudhunya, dia segera ambil wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat. Sayyidina Bilal. Hadza, kata Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna ila nafsak. Kalau engkau ditimpa musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Jaga wudu untuk ngebentengin diri kita. Jaga wudu untuk ngebentengin diri kita. Hadir majelis kayak begini masa nggak punya wudu? Jaga wudu kita. Pertahankan wudu kita. Kita hadir di sini. Majelis hadir begitu. Tapi jangan lupa yang belum sholat isya antar sholat isya. Sholatnya berjamaah. Jangan nggak sembahyang isya. Subuhnya juga jangan telat. Ini majelis kalau kita lihat teman-teman kita tanya, ini majelis sukses apa enggak? Semua bilang sukses. Alhamdulillah, nikmat, zahirnya sukses. Tapi kesuksesan majelis ini dilihatnya tuh besok. Pada tahajud atau enggak? Masjid penuh enggak? Sholat subuhnya bagaimana? Majelis sukses, tapi tetap aja masih durhaka, masih nyusahin ibu bapak. Majelis sukses, akan tetapi masih memutuskan silaturahmi. Majelis sukses, besok berantem lagi, besok benci-bencian lagi, besok suudzon lagi, saling dengki lagi. Sukses apanya? Majelis mah sukses, tapi kamu sukses atau gagal? Majelis sudah pasti sukses, Al-Quran sukses, zikir sukses, salawat sukses, maulid sukses. Kamu sukses atau enggak? Apa kamu menjadi orang berhasil, menjadi pemenang dengan berkat sholat, dengan berkat zikir, dengan berkat majelis, dengan berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maulid ini membawa perubahan apa dalam kehidupan kita? Hendaknya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Di antara manfaat yang paling besar, kita keluar dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, kita dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga kita niat, saya mau ngamalin. Ini tahun saya nggak mau lagi ninggalin yang namanya sholatul jamaah, nggak boleh ninggalin sholat 5 waktu, nggak mau bilang tidak kepada ibu bapak saya, nggak mau memutuskan silaturahmi, tiap malam nggak mau tidur dalam keadaan mendengki kepada sesama muslim. Begitu, ambil kesuksesan di dalam majelis yang semuanya. Sebab majelis ini adalah jaringan, ya, ini adalah metode dari guru-guru kita menjalin hubungan ke dalam hati kamu. Ini majelis ini adalah medianya Al-Habib Umar untuk menjangkau jiwa kamu, untuk menjangkau hati kamu. Terjangkau atau enggak hati kita dengan tangan-tangannya Al-Habib Umar? Kita menyambung lidahnya beliau. Dan ketahuilah ini adalah media ini menyambung kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis semacam begini membuat orang yang tadinya jauh dari Allah, dari Rasul, menjadi dekat. Yang tadinya terputus menjadi terikat. Yang tadinya saling bermusuhan, mendengki satu sama lain, menjadi saling cinta satu sama lain. Ini majelis yang semacam ini fungsinya adalah untuk itu. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memakmurkan majelis-majelis yang semacam ini, dan majelis ikhwan makin makmur, makin berkah insyaallah. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kehadiran para guru-guru kita di tempat ini. Habib Jamal insyaallah makin berkah, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Zainal Abidin, masyaallah. Al-Hamid
wasegah, Masya Allah, Alhamdulillah. Wal Habib Abdul Qadir Maulad Dawilah, Masya Allah, jazakallah khair, Masya Allah, yang senantiasa memimpin kita di majelis yang penuh keberkahan dan penuh kemuliaan ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Bersyukur kita dengan segala dosa kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala pergaulan kita dibukakan pintu untuk terhubung dengan wali-wali besar. Nikmat dari Allah Ta'ala. Kita punya, dibukakan pintu untuk bisa terhubung kepada wali-wali besar, kepada ulama-ulama besar. Amsal al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wal Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, wal marhumin al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Shatiri, wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Shahab, wa Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, wa fulan. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat para pendahulu kita, dijauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, dan Allah Ta'ala jadikan Indonesia aman, damai, berkah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada kita sekalian, dijadikan kita orang yang saling cinta, mengasihi satu sama lain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.